Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai, salam persaudaraan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mengungkap, mempelajari akan ilmu agama, ilmu rohani, ilmu rahasia kebesaran Tuhan yang mewujud ke dunia. Saudara-saudaraku yang beriman di seluruh penjuru Nusantara, pada kesempatan siang hari ini menjelang sore, kita akan coba memahami makna dan belajar mengetahui akan suatu ilmu agama, praktek ilmu agama atau ilmu rohani, praktek ilmu rohani sesungguhnya di alam akhirat, alam awal, alam keabadian, alam yang kekal, alam qadim yang mewujud ke dunia sekarang juga. Karena ilmu adalah suatu rahasia di balik tabir, di mana bersemayamnya ilmu adalah di balik hati manusia. Kemudian mewujud menjadi kenyataan di alam dunia. Nyata, realita, fakta, dan dapat dibuktikan. Nah, saudara-saudaraku yang budiman, dimanapun Anda berada, khususnya di Nusantara, bahwa kita beragama, manusia dalam beragama harus memahami makna daripada hakikat awal ilmu dan hakikat awal beragama atau yang namanya agama. Kita sering salah tafsir, salah pemahaman, dan kebanyakan manusia dalam memahaminya kurang sempurna, termasuk kami, di mana kita ketahui bahwa tujuan beragama, tujuan mencari ilmu adalah untuk kehidupan. Nah, jika kita ketahui mencari ilmu, belajar agama, praktek agama itu untuk kehidupan, kita ketahui diri kita sebagai manusia ada yang menciptakannya. Manusia hidup di dunia ada yang menciptakannya. Alam semesta ini ada wujud di dunia, ada yang menciptakan, seperti itu. Maka kita harus sadari dan kita harus pahami bahwa mencari ilmu kita harus ketahui dulu pemilik ilmu. Kita beragama harus mengetahui dulu pemilik agama. Kita praktek rohani, mencari ilmu rohani, itu harus mengetahui siapa pemilik rohani. Praktek rohani di mana alamnya. Karena rohani itu hidup, kekal, qadim dari sang pemiliknya, yaitu sang maha rohani, pemilik ilmu, pemilik rohani, pemilik alam semesta ini. Jadi alam semesta ini yang wujud, diri kita yang wujud, ada rahasia di balik tabir yang wujud tersebut. Nah, inilah pentingnya kita memahami, ya, mencari tahu akan rahasia tersebut. Nah, berkenaan dengan hal ini, kami memberi judul belajar ilmu agama, praktek ilmu agama
belajar ilmu rohani, praktek ilmu rohani di alam akhirat. Nah, alam itu adalah alam rahasia, alam awal, alam yang di dalamnya ada unsur kehidupan dari Sang Maha Hidup. Jadi, saudara-saudaraku, ilmu agama berawal dari alam rahasia. Ilmu rohani alamnya rahasia. Ya, ilmu agama karena sang pemilik agama sang maha rahasia, maka harus ketahui bahwa belajar ilmu agama itu belajar ilmu rahasia. Rohani alamnya rahasia dan harus belajar rahasia itu. Nah, semuanya itu di alam rahasia. Nah, jika rahasia semua tidak mungkin akan dapat diketahui oleh manusia, maka Tuhan, ya, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan rahasia itu, baik rahasia ilmunya, rahasia sifatnya, zatnya, asma'nya, af'alnya, mewujud semua ke dunia rahasia tersebut, karena unsur itu adalah unsur rahasia Tuhan. Nah, seperti itu kita harus ketahui awal agar tahu akhirnya, seperti itu. Nah, sesungguhnya praktek ilmu agama, praktek ilmu rohani, mencari ilmu agama, mencari ilmu rohani, itu harus diketahui, ya, harus dipahami bahwa itu adalah sesuatu yang berada di dalam alam rahasia, seperti itu. Nah, prakteknya praktek di alam rahasia, namun karena kebesaran Tuhan, kekuasaan Tuhan, semua itu mewujud di dunia. Nah, ilmu agama, praktek agama, ilmu rohani, praktek rohani dapat diwujudkan di dunia asalkan ketemu rukun syaratnya, cara jalannya, dan metodologinya atau tekniknya. Jadi untuk mempelajari ilmu agama, praktek agama, ilmu rohani, praktek rohani harus ada metodologinya, harus ada ilmu. Karena dari alam akhirat yang mewujud ke dunia, kemudian kita dari dunia harus mengetahui dulu itu alam yang tidak wujud, seperti itu. Karena kita sudah ketahui ada kalimat ya awalu ya akhiru, ya batinu ya zohiru, seperti ini. Ini ada dua alam dimensi, dimensi wujud fisika, ada dimensi tidak wujud metafisika, seperti itu. Ada alam akhirat yang tidak wujud, ada alam dunia yang wujud, ada ruhani, ada jasmani. Ruhani alamnya rahasia, jasmani adalahnya wujud kenyataan. Berarti ada sesuatu di balik tabir, ya. Ada rahasia di balik tabir, seperti itu. Nah, untuk itu semua kita harus mengetahui dalam mempelajari ilmu agama, praktek agama, ilmu rohani, praktek rohani, itu harus ada gurunya. Kita tidak bisa ujuk-ujuk praktek. Ada yang memerintah, ya, ada yang diperintah, seperti itu. Nah, mencari ilmu, belajar ilmu, yang ilmu itu awalnya adalah rahasia, ya, yang mewujud ke dunia, maka pasti ada yang membawanya sebagai guru, sebagai grader, sebagai wasilah kita, seperti itu. Itu harus kita cari, dan harus ketemu guru yang guru tersebut adalah guru yang mempelajari ilmu rahasia yang mempraktekkan ke dunia mewujud, seperti itu. Guru yang mempunyai metodologi dalam praktek ilmu agama, ilmu rohani, karena berasal dari sang pemilik agama, sang pemilik rohani, seperti itu. Itu harus kita pahami dan renungkan bersama. Nah, ilmu agama, praktek agama,
ilmu rohani, praktek rohani itu karena alamnya rahasia, alam metafisika, ya, dan mewujud ke dunia di alam fisika dan dipraktekkan di dunia, ya, maka teknik itu harus kita ketahui seperti itu. Jika kita ketahui, maka kita akan mempelajari ilmu tersebut, ilmu yang dimensional, artinya dimensi metafisika tidak wujud dan dimensi fisika yang wujud. Nah, antara wujud dan tidak wujud ini harus kita ketahui, harus terhubung, harus linear atau nyambung. Nah, kita ketahui dimensi rahasia metafisika kalau disebutnya alam akhirat, ya kan, alam rahasia, kemudian dunia alam fisika, alam nyata, berarti ini dua dimensional, ya. Nah, bagaimana dua dimensional ini terhubung, nyambung, linear seperti itu? Karena memang berpasangan sesungguhnya. Kalau kita mempelajari ilmu harus nyambung. Nyambung itu artinya dari A ke B. Nah, sekarang dari dunia ke akhirat, dari akhirat ke dunia, dari metafisika ke fisika, dari fisika ke metafisika. Nah, pahami ya saudara-saudaraku. Nah, ini pembelajaran tentang alam rahasia dan alam yang mewujud. Alam metafisika dan alam fisika yang itu adalah linear, artinya terhubung, nyambung seperti itu karena berpasangan seperti itu. Nah, awalnya dari yang metafisika, semua yang berkenaan, yang berhubungan dan alam semesta ini adalah berawal dari alam metafisika, alam rahasia awal-awal. Kalau di dalam sebutan di agama Islam ada alam wujud, ada alam kidam, karena dari sifat Tuhan itu wujud, ya kan. Wujud ini berarti ada, nyata, realita, fakta, terbukti dan dapat dibuktikan, itu alam dunia. Kemudian alam kidam adalah alam terdahulu. Alam terdahulu di mana? Yaitulah alam akhirat, ya kan, alam akhirat, alam rahasia, alam yang tidak wujud, metafisika. Dari alam akhirat mewujud ke alam dunia. Nah, itu harus dapat kita ketahui. Belajar ilmu agama itu mempelajari ilmu rahasia, ilmu Tuhan Sang Maha Rahasia, alam akhirat. Begitu prakteknya pun praktek alam rahasia. Di mana lewat prakteknya ruh tadi atau ruhani, unsur rahasia, ya, ruhani atau ruh alamnya akhirat, praktek ruhani alamnya akhirat. Karena ruhani itu dari Sang Maha Rohani, rohani itu hidup, ya, kekal, nah mewujud ke dunia. Nah, di dunia menjadi alam baharu, alam kenyataan, alam akhir perwujudan dari alam rahasia. Nah, alam dunia ini sifatnya relatif, sementara, karena terukur oleh ruang dan waktu. Lalu alam rahasia ya kekal, abadi, rahasia kekal, abadi. Alam dunia, alam baharu, ya, relatif, tidak kekal, terukur oleh ruang dan waktu, seperti itu. Di mana terukur ruang dan waktu? Contoh, ya, semua kehidupan di alam dunia ini ada batas ambang, ada batas waktu. Manusia awalnya terlahir, sesuai dengan proses perjalanan waktu, usia, mereka akan menjadi tua, dari lahir bayi sampai menjadi tua dan sampai meninggal. Nah, itulah batas ambang kehidupan sesuatu makhluk yang ada di dunia. Dia tidak kekal. Yang kekal apa? Di balik tabir jasmani manusia itu apa? Unsur rohani. Seperti itu. Nah, belajar ilmu agama, belajar praktek ilmu agama, ilmu rohani, praktek rohani, itu mempelajari ilmu di balik tabir rahasia yang mewujud ke dunia. Betul.
Dan itu penting. Jadi belajar ilmu agama, praktek ilmu agama itu bukanlah menjadi suatu permasalahan di alam dunia ini, dan tidak menyalahkan agama satu dengan lainnya, tidak boleh. Kenapa? Masing-masing manusia diperintahkan untuk mencari ilmu agama, praktek agama. Praktek ilmu agama, ya mencari ilmu itu adalah praktek mencari ilmu rohani dan praktek ilmu rohani yang alamnya akhirat. Setiap manusia diperintahkan untuk itu oleh Tuhan, bukan berdebat masalah agama, keyakinan, ya. Kemudian sampai memperdebatkan, mempermasalahkan tentang Tuhan, Rasul dan sebagainya. Salah besar, saudaraku. Ya, itu harus kita ketahui bersama. Ya, inilah pentingnya pemahaman belajar ilmu agama, ya, praktek ilmu agama di dunia ini. Jadi untuk belajar ilmu agama, praktek ilmu agama, praktek ilmu rohani, ya praktek rohani yang mewujud ke dunia ini harus ada gurunya, ya harus ada gurunya, harus ada gurunya, guru rohani yang waris dan mutlak, agar kita sampai kepada alam rahasia. Bagaimana nanti diajarkan tentang metodologi untuk menyambungkan rohani dan jasmani, dunia dan akhirat, seperti itu. Nah, dunia dan akhirat, ya rohani dan jasmani, bagaimana bisa terhubung? Nah, itu ada jembatan, ada jalan, cara jalan dan sebagainya. Itulah yang disebut Shiratal Mustaqim. Seperti itu, jembatan penghubung. Shiratal Mustaqim itu jalan lurus, jalan penghubung, jembatan, ya, untuk menghubungkan antara dunia dan akhirat. Tugas itu bukan untuk perdebatan. Seperti itu, cari ilmu tersebut, saudara-saudaraku. Ya, itu untuk yang muslim, yang untuk agama lain sama hal seperti itu. Jadi intinya adalah mencari guru untuk menyambungkan ilmu rohani, ilmu agama yang kita wujudkan ke dunia menjadi kenyataan. Jadi agama dari alam akhirat mewujud menjadi kenyataan di dunia. Jadi belajar ilmu agama, praktek ilmu rohani, ya belajar ilmu itu nyata-nyata, realita, fakta dibuktikan mewujud di dunia, bukan sebuah hayalita, ya. Jadi kalau kita belajar agama, kalau kita beragama, belajar ilmu agama, praktek ilmu rohani, ya kan, itu masih tidak nyata, tidak dapat membuktikan, itu bukan agama. Seperti itu, bukan ilmu agama, bukan ajaran agama. Artinya masih sebatas hayalita. Mengapa? Sebab itu pembuktian, ya, pembuktian rahasia kebesaran persifatan Tuhan atau rahasia Tuhan semuanya mewujud ke dunia sekarang juga. Mengapa harus alam Tuhan, ya, kemudian alam kebesaran Tuhan di balik semua rahasia wujud ini itu tidak ada nanti, ya. Itu ya salah dalam pemahaman dan penafsiran. Dan ini bagi pemilik, pemeluk, bagi pengajar tentang ilmu agama berarti belum mengetahui akan rahasia ilmu, akan rahasia agama, ilmu agama. Jadi ilmu agama itu dari alam akhirat mewujud sekarang juga ke dunia. Praktek agama dari alam akhirat mewujud sekarang ke dunia jadi kenyataan. Semuanya harus selesai, tidak ada lagi nanti. Jadi jika praktek agama, ibadah, ya agama apapun, ya praktek agama, menyembah dan sebagainya itu clear harus selesai di zaman ini, di saat ini pula. Ya, kalau kita ibadah, ya pada saat ini clear, sudah selesai, tidak ada lagi hasilnya nanti, hasilnya kapan, jadi ditumpuk hasil, tidak, selesai, clear, sampai gitu. Bukan nanti hasilnya atau yang kita rasakan nanti, tidak, sekarang juga, saudara-saudaraku. Ya, itu harus kita ketahui bersama. Ya, khususnya umat muslim, ya, dari alam akhirat
itu mewujud sekarang juga ke dunia. Agama awalnya dari alam akhirat, ilmu agama awalnya dari alam akhirat ya, awalnya awal agama itu dari atas alam akhirat, kemudian mewujud ke dunia menjadi kenyataan. Jadi alam akhirat bawahnya alam dunia. Alam akhirat adalah alam persifatan, alam rahasia ya, alam gaib, kemudian mewujud ke dunia seperti itu ya. Jadi bukan nanti alam akhirat itu, alam akhirat sekarang, karena perwujudan dunia ini adalah perwujudan alam akhirat. Jadi perwujudan alam dunia ini adalah manifestasi dari alam akhirat ya, saudara-saudaraku. Pahami bersama, mari renungi bersama, berpikir dalam-dalam. Alam akhirat adalah alam rahasia, alam persifatan, mewujud ke dunia. Contoh, ruhani itu alam rahasia, isinya persifatan. Ruhani itu ada sifat melihat, sifat hidup, sifat berkalam, sifat mendengar, dan sebagainya ya, karena itu sifatnya Tuhan. Kemudian mewujud sekarang juga sifat itu pada jasmani manusia, karena rohani menempati wadah jasmani, bersemayam, menguasai ya. Rohani menguasai jasmani, bersemayam di jasmani, menguasai wujud jasmani. Di balik jasmani ya kan ada rohani. Jadi di balik tabir seperti itu. Kemudian akhirat, alam rahasia, alam gaib, alam metafisika mewujud ke alam dunia sekarang juga. Jadi akhirat mewujud sekarang, bukan nanti. Akhirat sekarang yang menjadi alam kehidupan ini di dunia. Alam akhirat alam kehidupan, di alam rahasia mewujud sekarang menjadi alam kehidupan yang nyata, sifatnya wujud. Jadi akhirat mewujud sekarang ke alam dunia. Nah ini harus kita ketahui, berarti ada hubungan antara dunia dan akhirat sekarang juga. Hubungannya itu disebut ya dalam agama Islam jalan lurus, jalan Shirathul Mustaqim, jembatan Shirathul Mustaqim. Ilmu agama berasal dari alam akhirat, praktek agama, praktek di akhirat. Ilmu rohani sama, di situ juga di alam akhirat. Mewujud sekarang dunia. Contoh ya, ini real nyata, kun fayakun sekarang juga. Kami sedang mempraktekkan ilmu rohani di alam dunia. Kami bisa hidup karena ada unsur rohani. Kami berkalam, berbicara karena unsur kalam rohani di alam akhirat. Kami melihat, ya kan? Dan ini mewujud sekarang ke dunia. Kami mendengar, kami bergerak, afal, ya kan? Praktek langsung, laku hidup. Jadi ruhani laku hidup di alam akhirat, jasmani laku hidup di alam dunia sekarang juga, linier, nyambung, berpasangan. Jadi pahami saudara-saudaraku, seluruh umat manusia sedunia, akhirat sekarang juga. Akhirat, alam akhirat itu alam rahasia, mewujud sekarang. Alam yang diwujudkan sekarang, rahasia yang mewujud, sifat yang mewujud sekarang ya. Untuk para tokoh agama, pemuka agama ya, siapapun itu di dunia ini harus mengajarkan ajaran ilmu akhirat yang mewujud sekarang dunia, ilmu rohani yang mewujud sekarang juga di dunia. Praktek ilmu agama, praktek ilmu rohani sekarang juga selesaikan ya, bukan nanti. Kalau nanti hayalita, pembohongan publik. Sekali lagi, para tokoh agama, saudara-saudaraku, jika ya menginformasikan alam akhirat itu nanti, itu namanya pembohongan publik. Hati-hati, kami sampaikan ini. Ya, kami menyarankan, bukan kami menjas, bukan, kami menyampaikan. Ya, agar umat manusia tidak salah paham. Ya. Ilmu akhirat mewujud sekarang juga menjadi ilmu dunia. Ilmu agama mewujud sekarang juga dipraktekkan di dunia. Jadi alam akhirat ya mewujud sekarang ke dunia. Semuanya sekarang, selesaikan sekarang. Contoh ya kan, apapun bentuk suatu proses kehidupan kita selesaikan sekarang.
bukan nanti. Seperti itu. Hasilnya sekarang juga. Pahala itu sekarang, bukan nanti. Tidak bisa ditumpuk-tumpuk. Ya, banyak tokoh agama mengajarkan kita harus memperbanyak pahala. Itu sebetulnya kita banyak-banyaklah berbuat baik di dunia ini, menjadi kebaikan kita atas kebaikan Tuhan. Seperti itu. Kebaikan Tuhan kita wujudkan lewat diri kita. Seperti itu ya. Jadi jangan salah paham ya. Sekali lagi kami sampaikan, ilmu agama adalah ilmu dibalik jasmani manusia, yaitu ilmu rohani. Praktek agama adalah praktek aturan ajaran, ya kan, rohani yang mewujud sekarang di dunia. Jika di alam rohani itu ada persifatan Tuhan, ya maka wujudkan di dunia sekarang. Seperti itu. Nah, kita harus ketahui sehingga nanti kita tahu ya, di dalam diri kita itu ada unsur Tuhan ya. Unsur Tuhan ya. Unsur apa? Unsur yang diutus. Ada unsur utusan Tuhan. Jadi diri kita bukan Tuhan, bukan. Unsur utusan rahasia Tuhan yang diutus. Maka ada bahasa utusan. Itu pahami ya. Diri kita bukan Tuhan, jiwa bukan Tuhan ya. Unsur rahasia yang diutus, bagian daripada Dia, percikan daripada Dia. Jika matahari ya, yang diutus adalah sinarnya, cahayanya. Rembulan, lampu dan sebagainya, itu sebetulnya gambaran analogika ilmiahnya. Ya, bukan mataharinya yang ke dunia, bakar dunia ini. Jadi unsur rahasia dari matahari itu atau cahayanya atau sinarnya seperti itu ya. Itu gambaran analogikanya. Nah, mewujud sekarang itu harus pahami. Jangan alam akhirat nanti. Kalau alam akhirat nanti, Tuhannya nanti, utusannya nanti, sedangkan kita meyakini Tuhan ada ya. Karena Dia yang menguasai diri kita, utusan Tuhan ada. Ya kan, yang ngajarin ilmu Tuhan. Jadi pahami ya, ada Tuhan, ada utusan Tuhan di setiap zamannya. Jangan tidak ada utusan nih. Ini salah tafsir, salah pemahaman. Di agama Islam sudah tidak lagi ada rasul, ya kan, sudah tidak ada lagi nabi. Sedangkan nabi dan rasul itu utusan Tuhan. Ya, ada pewarisnya. Ya, setiap zamannya satu. Itulah guru yang mengajarkan ilmu agama, ilmu rohani yang satu. Setiap zamannya sama seperti rasul-rasul, nabi-nabi terdahulu. Cuman di sini di zaman ini namanya bukan nabi, bukan rasul, tapi dari sebutan itu sama karena membawa ajaran ilmu rohani, ilmu agama yang sama pula, yang itu juga agamanya yang satu. Sebutannya bukan nabi dan rasul, pewaris, penerus. Seperti itu. Di zaman ini abad ke-15 ada ya seperti sebutan para nabi dan rasul, seperti ya. Artinya seperti itu, membawa ilmunya beliau-beliau terdahulu. Seperti itu, pewarisnya. Nah, maka carilah manusia itu, guru tersebut ya. Nanti akan bisa mengetahui akan ilmu yang terhubung, ilmu yang nyambung antara dunia dan akhirat, antara rohani dan jasmani. Kita selesaikan sekarang juga. Nah, itulah. Nah, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan, Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah atau Tarekat Arwah, Tarekat Ruh, Tarekat Kodim, yang pelajari ilmu rahasia yang mewujud sekarang, kita praktekkan sekarang juga di dunia. Selesai, linear. Jadi permasalahan hidup kita selesaikan sekarang di dunia. Jadi tidak nanti, gitu. Clear di dunia. Hidup kita harus selesai juga sekarang di dunia. Dari lahir sampai wafat, sampai meninggal, harus clear, selesai kehidupan kita. Tugas kita di dunia ini mengetahui dan diajarkan untuk mengetahui tentang kebesaran rahasia persifatan Tuhan, kuasaan Tuhan. Nah, kita hidup di situ, mewujudkan, membuktikan dari rahasia itu sebagai bukti nyata kehidupan dari Sang Maha Hidup. Seperti itu. Itulah ilmu
pemahaman pembelajaran ilmu agama, praktek agamanya di dunia, ya, praktek agama diwujudkannya di dunia, ilmu agama diwujudkannya di dunia, ilmu rohani diwujudkannya di dunia, praktek rohani diwujudkannya di dunia, seperti itu. Karena agama dan rohani adalah unsur rahasia kebesaran Tuhan dan mewujud, dibuktikan, dinyatakan, direalisasikan, ya, di dunia, menjadi laku hidup, perjalanan hidup, seperti itu. Jadi, petunjuknya dari kitab-kitab suci, baik kitab suci Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran dan sebagainya, seperti itu. Itu petunjuk. Nah, setelah petunjuk dipraktekkan dalam dunia ini menjadi praktek hidup, laku hidup, perjalanan hidup, dan membuktikan dari ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan, pemahaman tentang belajar ilmu agama, ilmu praktek agama, ilmu akhirat atau ilmu rohani. Praktek rohani di alam akhirat itu dipraktekkan sekarang juga di dunia, asal ketemu gurunya, channelnya, gradernya, pembimbingnya, pemimpinnya yang mengajarkan akan ilmu itu. Setiap zamannya hanya ada satu di dunia, seperti saudara-saudaraku. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf jika ini adalah ilmu kebenaran, ilmu yang datangnya dari Tuhan, ilmu dibalik rahasia kolbu, hati, ya, yang mewujud ke dunia nyata, realita, gambaran hati sesuai kenyataan. Inilah praktek, inilah ilmu yang hakiki, ilmu dari guru, milik guru, dan bukan milik saya pribadi, seperti itu. Jika ini sesuatu yang kurang berkenan atau salah dalam penyampaian saya, ya, secara pribadi, itu adalah kedoifan saya, ya, kekurangan saya dalam memberikan penjelasan, gambaran-gambaran pemahaman ilmu, seperti itu. Karena saya secara pribadi bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa dan tidak mampu apa-apa. Saya la haula wala quwata illa billah. Semua ilmu milik guru, dan kami ucapkan terima kasih pada guru yang telah membimbing kami, yang telah mendidik kami dalam mempelajari dan praktekkan ilmu Tuhan, ilmu agama, ilmu rohani, praktek agama, praktek rohani di alam kenyataan dunia ini. Salam rahayu, salam kebangkitan rohani untuk seluruh umat manusia sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam cinta kasih saya.